لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin sahabat mimbar khutbah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, doa dan harapan besar semoga sahabat mimbar khutbah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan merupakan perasaan senang atau gembira yang diinginkan oleh semua orang untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik dan penuh dengan ketenangan. Kebahagiaan erat hubungannya dengan kejiwaan dari yang bersangkutan. Sahabat mimbar khutbah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini channel mimbar khutbah akan merangkum 3 kunci kebahagiaan agar kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan yang penuh dengan nikmat dan ketenangan. Kunci kebahagiaan yang pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dengan sikap ini, orang akan tetap mendapatkan tambahan keberkahan dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat ke-7, yang artinya, jika kalian bersyukur maka sungguh Aku akan tambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Inilah kunci yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Beliau bersabda yang artinya, lihatlah kepada orang yang nikmatnya lebih bawah daripada kalian. Jangan melihat kepada orang yang nikmatnya di atas kalian. Dengan ini akan lebih memungkinkan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa manusia memiliki sifat iri dan selalu menginginkan nikmat yang lebih. Dengan sebab inilah orang cenderung akan melupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Oleh sebab itu, beliau Nabi Muhammad SAW mengarahkan kepada umatnya agar menutup celah timbulnya perasaan iri hati dengan cara membandingkan dirinya dengan keadaan orang yang lebih rendah kenikmatannya daripada nikmat yang ada pada dirinya. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah bersabar ketika mendapatkan ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia. Tidak ada kenikmatan yang mutlak di dunia ini. Sehebat dan sekaya apapun seorang hamba, kenikmatan yang dia rasakan akan bercampur dengan ujian dan cobaan. Akan tetapi, orang yang memiliki iman bisa mengkondisikan keadaan yang sejatinya pahit sebagai bagian dari kebahagiaan. Itulah sikap sabar dan mengharap pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, semakin besar sikap sabar seorang hamba, semakin besar pula kebahagiaan yang akan dirasakan. Mungkin inilah salah satu rahasia bahwa semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Dinyatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sepadan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang marah dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi.
Allah memberikan ujian kepada kaum mukminin adalah agar mereka tidak merasa bahwa kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan yang mutlak, sehingga mereka akan senantiasa mengharapkan akhirat. Kunci kebahagiaan yang ketiga adalah memohon ampunan atau selalu membaca istighfar. Tidak ada seorang hamba yang luput dari dosa. Seorang hamba yang baik adalah seorang hamba yang ketika melakukan dosa, dia segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ali Imran yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memohon ampunan kepada dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Perbuatan keji ini bahayanya tidak saja menimpa orang yang berbuat dosa, tetapi juga bahayanya menimpa orang lain dan masyarakat. Menganiaya diri sendiri ialah berbuat dosa yang bahayanya hanya dirasakan oleh diri sendiri. Jika seorang muslim terlanjur mengerjakan dosa besar karena godaan setan atau karena sebab yang lain, tetapi ia segera menyesal dan insaf atas perbuatannya, lalu ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat dengan taubatan nasuha, serta berjanji kepada diri sendiri tidak akan mengerjakannya lagi, maka Allah akan menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya, karena Allah adalah Maha Penerima taubat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami bagikan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi manusia yang bahagia hidupnya, bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.